Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Oke ya. Maaf, kita agak telat nih mulainya karena kita nunggu teman-teman yang lain untuk join di acara webinar kita. Ya, thank you udah waktunya untuk udah meluangkan waktunya buat join di acara webinar IRIP sore hari ini. Buat Bapak Ibu, saya mohon bisa di-mute dulu untuk mic-nya ya supaya nanti kita sama-sama bisa dengar penjelasan yang akan dibawakan oleh pembicara kita dengan jelas ya. Nah, retail memang merupakan salah satu industri yang jadi fokusnya kita ya dari PT Sterling Tulus Cemerlang gitu kan. Dan pengalaman kita selama kurang lebih 30 tahun di industri retail ini yang menjadi latar belakang kita mengangkat topik ini ya, 3 tips G2 bisnis retail gitu kan. Kenapa? Karena kita lihat masih ada tantangan-tantangan mendasar nih yang dihadapi para pelaku bisnis retail di Indonesia ya. Jadi melihat hal itu gitu kan sebagai bentuk apresiasi untuk para pelanggan kami yang telah menggunakan iRepost dan juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap UMKM di Indonesia, maka kami berinisiatif bikin acara webinar ini dan kami mengundang Pak Joko Kurniawan dari DK Consulting ya, yang udah punya segudang pengalaman lah ya, segudang pengalaman sebagai konsultan bisnis dan franchise untuk bisa sharing, membagikan pengalaman dan pengetahuannya di bisnis buat Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya di layar yang saya share screen-nya gitu kan. Bapak Ibu udah bisa melihat pengalaman-pengalaman apa aja sih yang udah Pak Joko ini dapatkan ya. Dia sebagai konsultan di Telkomsel, di Intel, di Carrefour, di Lenovo, semuanya itu Pak Joko sudah pernah include di dalamnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, Pak Joko, saya serahkan waktunya untuk Pak Joko bisa sharing pengalamannya, sharing pengetahuannya. Pak Joko, silakan. Ya, selamat sore, Bapak. Thank you, Pak Riki. Thank you, PT Sterling dan IRIP. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini kumpul di acara yang akan membahas dengan tema 3 tips G2 bisnis retail. Kenapa kok kita bahas topik ini? Tadi Pak Riki sudah jelaskan. Dan yang jelas, hari ini saya akan menyampaikan dengan cara yang ringan supaya Bapak Ibu menangkap sesuatu. Karena pengalaman saya ketika ketemu dengan banyak UMKM di Indonesia, inilah problem yang sering terjadi. Problem yang banyak terjadi. Tentunya tidak hanya ada 3 problem ini dan yang kita mau bagi hari ini 3. Ke depannya kita mungkin akan berikan tips-tips yang lain lagi dalam acara-acara seminar berikutnya. Tapi hari ini kita akan fokus pada 3 hal, yaitu pada bagaimana cara mengatur SDM, yang kedua bagaimana cara bermarketing yang sedikit lebih kreatif dari biasanya, dan tentunya bagi pengguna IRIP yang sudah terbiasa menggunakan IRIP, tentunya sudah melakukan pencatatan yang benar. Tapi di sini juga saya lihat banyak teman-teman yang belum menggunakan IRIP, dan nanti kita akan lihat bagaimana manfaatnya IRIP yang akan disampaikan oleh Pak Andi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara bisnis retail ya, apa sih definisi retail itu sebenarnya? Ya, retail itu adalah suatu kegiatan pemasaran produk, baik itu barang atau itu bisa berupa jasa yang dilakukan secara eceran. Jadi kalau kita bicara retail, itu pasti eceran gitu ya. Atau satuan langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan rumah tangga atau pribadi atau untuk dipakai langsung dan bukan untuk dijual kembali biasanya. Kalau jual kembali namanya grosiran. Dan kita hari ini sedang bicara soal retail, perorangan satuan langsung B2C ke konsumen langsung. Ini definisi retail. Nah, kalau kita lihat retail ini menarik banget gitu ya. Maka kalau kita bicara soal retail itu beda banget sama grosiran yang tadi saya katakan. Konsumen bisnis retail tidak menjual kembali produk yang telah dibelinya, sementara konsumen bisnis grosir itu jualan lagi, pulaan, kemudian dijual lagi, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini udah
yang lazim terjadi di Indonesia. Dan penjual retail disebut juga sebagai penjual eceran, di mana jumlah produk yang dijual ada satuan. Ini menegaskan kembali retail. Saya pikir Bapak Ibu mungkin sudah berbisnis retail, tapi kadang-kadang apa sih sebenarnya retail masih belum tahu. Maka sore hari ini saya bahas sedikit soal retail. Nah, ada beberapa definisi dari ahli. Nggak ada salahnya hari ini kita belajar ya, agar UMKM Indonesia makin maju, agar 75 tahun Indonesia merdeka ini Indonesia semakin jaya gitu. Karena berkat siapa? Tentunya berkat Bapak Ibu sekalian. Karena sosok guru perekonomian Indonesia adalah ya ini Bapak Ibu nih, UMKM Indonesia ini. Nah, menurut Berman dan Evan, pengertian retail adalah suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang mempergunakannya untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Jelas, hampir sama dengan pengertian awal. Yang kedua, Kotler. Ya, Kotler juga mendefinisikan soal retail, tokoh marketing dunia. Retail itu apa sih? Penjualan eceran menurut dia. Meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir. Semua rata-rata definisinya sama. Kepada konsumen akhir, Bapak Ibu sekalian. Untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi. Ini adalah retail. Maka contoh bisnis retail adalah seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Bisnis Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu punya toko kelontong. Tadi saya lihat di testimoni ya, yang menggunakan airip. Ada yang jual nasi padang, ada yang jual, ada macam-macam. Maka toko kelontong, toko gadget, kedai kopi yang lagi menjamur saat ini, jasa laundry, bengkel, klinik kecantikan, itu adalah merupakan contoh dari bisnis retail. Karena apa? Yang datang langsung konsumennya. Inilah contoh bisnis retail yang tentunya Bapak Ibu udah nggak asing. Ya. Nah, fungsi bisnis retail itu sebenarnya apa nih Bapak Ibu? Saya pengen bahas sedikit soal fungsi sebuah bisnis retail. Yang pertama, fungsi bisnis retail membeli dan menyimpan barang, yaitu membeli barang dari produsen dalam jumlah besar dan kemudian menyimpannya. Nah, jadi artinya bagi Bapak Ibu yang jualan hari ini, maka tentunya Bapak Ibu itu punya yang namanya produsen. Bisa produsen, bisa jadi distributor, bisa jadi pihak yang lebih besar dari Bapak Ibu sekalian. Ini disebut sebagai menyimpan barang. Lalu selanjutnya apa? Memindahkan hak milik barang kepada konsumen akhir. Dalam hal ini target market retailer adalah konsumen akhir yang akan memakai suatu barang. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini bisnis retail, maka Bapak Ibu punya stok gitu ceritanya ya. Kalau dari stok yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu jual. Inilah yang fungsi dari bisnis retail, mendistribusikan kepada konsumen langsung. Berikutnya adalah memberikan informasi mengenai sifat dasar dan cara penggunaan barang. Maka seorang retailer, ya istilah yang kita sering disandangkan pada diri Bapak Ibu retailer, itu langsung karena berhubungan dengan konsumen langsung, maka tugasnya adalah menginformasikan produk kepada konsumen. Jadi produsen jarang sekali, kecuali melalui informasi yang ada dalam produknya, itu menyampaikan cara pakainya. Produsen biasanya hanya menyampaikan marketing komunikasinya, iklannya, tetapi untuk cara pakainya itu tugas orang retailer. Maka Bapak Ibu punya tugas untuk menyampaikan fungsi produk, cara pakainya seperti apa kepada konsumen langsung. Inilah fungsi Bapak Ibu sebagai seorang retailer atau sebagai penjual produk atau sebagai penjual jasa. Yang berikutnya adalah memudahkan konsumen untuk membeli barang. Karena perusahaan retail beroperasi di lokasi yang mudah terjangkau dan nyaman. Nah, yang pertama adalah lokasi yang mudah terjangkau. Maka Bapak Ibu kalau lihat beberapa tokonya, toko-toko retail modern ya, Alfamart, Indomart tuh lokasinya gampang dijangkau. Dan lokasinya dibikin nyaman. Nyaman itu apa? Definisinya beda-beda soal nyaman Bapak Ibu. Nyaman tidak mesti harus pakai AC. Belum tentu. Toko Bapak Ibu yang hanya di pinggir jalan belum tentu pakai AC, tapi nyaman. Nyaman apa? Karena customer ketika datang dilayani dengan baik. Dilayani dengan baik merupakan salah satu kenyamanan. Itu fungsi seorang retailer dalam menjual produknya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menjual produk tanpa kenyamanan? Tentunya tidak mungkin terjadi. Maka ketika Bapak Ibu berikan kenyamanan, baik itu melalui tempat yang nyaman atau melalui pelayanan yang luar biasa, maka itulah disebut sebagai kenyamanan dalam konteks yang lebih lebar lagi. Itu fungsi bisnis retail. Berikutnya lagi, saya langsung masuk topik. Jadi kalau tadi fungsi bisnis retail itu mendistribusikan barang,
Dan tugas Bapak Ibu sebagai retailer menjelaskan produknya dan bahkan juga memberikan tanggapan atas komplain. Benar ya? Customer kalau misalkan beli produk susu di tempat Bapak Ibu sekalian, dia komplainnya kemana? Ya ke Bapak Ibu. Nggak mungkin dia komplainnya ke produsen. Nggak mungkin. Karena belinya di mana? Di mana dia membeli, disitulah tugas Bapak Ibu sebagai retailer. Bapak Ibu harus menjelaskan produk sekaligus menerima komplain. Walaupun selanjutnya Bapak Ibu juga akan meneruskan komplain tersebut kepada produsen. Nah, inilah problem yang kita akan bahas hari ini. Saya masih punya waktu kurang lebih sekitar 25 menit. Saya akan bahas 3 problem dan 3 tips dalam bisnis retail sesuai judul yang diberikan pada hari ini. Nah, saya ulang kali. Pengalaman saya mengunjungi kurang lebih 1.500 pebisnis UKM di Indonesia. Pengamatan saya hanya 5% yang paham cara kelola bisnis mereka. Baik itu retail ataupun non-retail. Karena yang saya kunjungin tidak semuanya retail. Dan banyak yang sudah merasa bahwa dirinya itu sudah hebat. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi hal yang kadang-kadang sedih gitu sebagai seorang konsultan. Kenapa ya mereka nggak paham tapi udah merasa hebat? Ya karena omsetnya udah bagus, yes benar. Karena omsetnya sudah bagus, itu jawabannya Bapak Ibu. Jadi omsetnya itu rata-rata sudah bagus. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat pebisnis yang tanpa mengerti soal bisnis itu kadang-kadang omsetnya juga tinggi. Inilah yang membuat mereka kadang-kadang, saya nggak usah belajar saja, saya sudah bisa kok. Kenapa saya mesti belajar? Kenapa saya mesti harus ikut seminar? Kenapa saya mesti belajar soal retail? Wong saya itu jualan laku, buka cabang bisa. Nah, buka cabang memang gampang, Bapak Ibu. Sekali lagi, dalam bisnis retail yang namanya buka cabang itu mudah. Tetapi mengelola sebuah cabang dan eksis sampai puluhan tahun itu tidak mudah. Saya ulang ya, membuka outlet itu gampang. Sangat sekali, sangat mudah sekali. Tetapi mengelola outlet hingga puluhan tahun itu tidak mudah. Maka teman-teman yang hari ini gabung tentunya adalah teman-teman yang ingin belajar lagi, dan hari ini mudah-mudahan setelah seminar hari ini langsung dipraktekkan, langsung dicoba, karena hari ini saya nggak pakai teori yang ketinggian, saya hanya pakai yang praktis-praktis saja. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, problem dan tips pertama adalah, atau problem yang dihadapin pertama adalah UMKM Indonesia kebanyakan tidak bisa mengatur SDM. Ada 3 problem yang saya tuliskan bukan dari hasil saya mengarang, bukan dari saya baca buku, tetapi dari hasil pengamatan saya di lapangan, bertemu langsung dengan para UMKM Indonesia. Yang pertama, tidak bisa mengatur SDM. Poin sub pertama adalah karyawan rajin malas sama saja. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mendengar pernyataan karyawan rajin malas sama saja, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kira-kira. Bapak Ibu tidak pernah yang namanya membuat penilaian kerja karyawan pasti. Sehingga yang rajin dan yang malas sama-sama nanti awal tahun naiknya sama, 10%, 15%, atau sama-sama nggak naik, ya nggak naik semua. Jadi Bapak Ibu nggak peduli soal mereka itu rajin atau malas. Yang suka telat, naik gajinya sama. Yang rajin, yang sebelum jam kerja datang, bahkan yang kerja lembur, juga mereka mendapatkan gaji yang sama. Ini yang membuat problem UMKM Indonesia. Ya, yuk silakan diintrospeksi sebentar. Apakah Anda karyawan rajin malas sama saja atau enggak? Kalau sudah tidak, untung ya. Tapi kalau masih rajin dan malas sama saja, harus hari ini juga, yuk kita putar balik, kita berubah. Ya, tidak punya modul training. Yang kedua, jadi Bapak Ibu, seberapa sering kita itu, ya ketika ada karyawan baru datang ke toko Bapak Ibu sekalian, hari ini interview, ditanya, besok bisa masuk? Bisa Pak, malam ini pun saya masuk juga bisa. Lalu Bapak Ibu senang banget, oke kalau gitu besok kamu masuk. Begitu masuk kerja hari pertama, Bapak Ibu tidak training, tapi Bapak Ibu langsung titipkan, nanti ajarin dia. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu titipkan kepada karyawan senior untuk ngajarin, percaya sama saya, bahwa yang diajarin hanya 10%. Dari
keseluruhan ilmu yang dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan. Langsung mikir ya Bapak Ibu, ting gitu ya, dapat inspirasi ya, kayak film kartun. Oh iya ya, saya juga begitu Pak. Ketika karyawan masuk hari pertama, saya langsung bilang nanti, misalkan namanya Joko, Pak Joko, nanti tolong Pak Joko belajar dengan yang namanya Pak Joni ya. Seperti itu. Lalu ujungnya setelah 1 bulan, Bapak Ibu sebagai owner tanya kepada Pak Joni, bagaimana Pak Joko bisa nggak? Dan Pak Joni menjawab, tidak bisa Bu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan ini membuat kita jadi salah. Membuat karyawan Bapak Ibu jadi tidak kompeten, tetapi sudah jaga toko, sudah jaga Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat ujungnya usaha Bapak Ibu tidak bisa berjalan lancar. Karena apa? Karena Bapak Ibu dihambat oleh karyawan yang tidak capable, karyawan yang tidak punya keilmuan yang cukup sebelum mereka jaga atau bekerja di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir yang saya sisipkan karena saya pikir ini juga penting, ada susah cari karyawan baru katanya. Ya, siapa coba yang bilang susah cari karyawan baru? Saya mau tanya dong, yang bisa pakai chat coba ya, tolong chat ya. Saya akan coba tes di sini ya, tes ya. Oke, ya, yang bisa chat silahkan chat. Siapa yang merasa cari karyawan itu mudah atau gini? Cari karyawan itu mudah atau susah? Yuk, dijawab satu kata. Mudah atau susah? Di chat aja. Susah atau mudah? Saya pengen tahu. Paling nggak ada 3 orang yang mewakili teman-teman yang ada dalam forum ini ya. Baik yang ada di Zoom ataupun yang ada, kita hari ini juga live streaming di YouTube channel di Sterling ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, jawabannya susah. Yes. Berarti Bapak Ibu mau belajar susah. Sebuah seminar ada sekitar 200 orang, saya tanya, Pak, Bu, cari karyawan gampang atau susah? Dan jawabannya mereka rata-rata mengatakan susah. Terus kalau saya sebagai konsultan kira-kira apa? Benar nggak susah? Kalau saya bilang tidak. Gampang sebenarnya. Asal tahu caranya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa di awal karyawan rajin malas sama saja. Maka tipnya tadi saya katakan bikin penilaian kerja. Kalau yang kedua Bapak, tidak punya modul training, bikin kurikulum. Terus kalau cari karyawan baru susah bagaimana Pak? Mungkin iklan lowongannya tidak menarik. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi problem Bapak Ibu, karyawan rajin malas sama saja dijawab dengan bikin penilaian kinerja karyawan. Problem kedua, tidak punya modul training, harus dijawab dengan membuat kurikulum training. Nanti saya jelaskan. Dan susah cari karyawan katanya, dijawab dengan iklan lowongan yang harus menarik. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 5 karyawan di toko Bapak Ibu sekalian, punya karyawan di outlet Bapak Ibu sekalian, ini semuanya dikasih nilainya, gajinya semuanya sama. Ini yang menyebabkan Anda sedang mulai melakukan kesalahan terbesar dalam bisnis retail. Rajin malas orang karyawan harus dibedakan. Melalui apa Pak? Penilaian kinerja karyawan. Pak, penilaian kinerja karyawan itu bagaimana? Bikin rapot untuk karyawan. Membuat rapot untuk karyawan. Membuat rapot itu bagaimana? Menilai dia. Contoh. Ya, saya ambil contoh aja. Usaha Bapak Ibu semua pasti punya kasir, betul ya? Setuju ya? Usaha Bapak Ibu pasti punya karyawan yang namanya kasir. Saya tulis ya. Saya kalau ngajar biasa sambil ngecat. Kasir. Kasir harus dinilai. Apa yang dinilai dari seorang kasir? Apa yang dinilai kira-kira Bapak Ibu? Yuk silakan jawab. Apa yang dinilai dari seorang kasir? Untuk membedakan seorang kasir yang baik atau kasir yang berprestasi dan kasir yang tidak berprestasi. Kira-kira apa? Apa yang dinilai dari seorang kasir? Boleh bantu jawab? Bapak Ibu kan pasti punya kasir ya. Ini posisi yang paling umum yang Bapak Ibu punya. Jujur, saya tanya sekarang. Pak Wawai, cara menilai karyawan jujur bagaimana Pak? Nah, ini menarik ya, karena jawabannya ini jujur pertama. Saya tanya sekarang. Cara menilai karyawan jujur bagaimana? Saya silahkan sama yang lain berpikir, apalagi selain jujur yang dinilai dari seorang kasir. Biarkan yang sudah menjawab jujur menjelaskan dulu, supaya nanti kita ada studi kasusnya. Silahkan yang menjawab jujur dijawab, dan yang lain silahkan berpikir. Apalagi di chat yang membuat
atau yang dinilai dari seorang kasir itu apa? Silakan. Yuk, apa ya? Kasir. Kalau Bapak punya seorang kasir, yang dinilai apa? Keuangan. Maksudnya bagaimana, Pak? Apakah klop atau enggak gitu, Pak ya? Keuangan maksudnya saya misalkan store-nya klop enggak gitu ya. Klop antara IRIP-nya sama dengan uangnya, betul ya? Uang cash-nya atau transaksi debit atau kredit dan seterusnya. Ya gitu kan, Bapak Ibu ya. Oke, dari Andi Harvest, jujur, teliti ngitung uang, yes. Seorang kasir yang dinilai adalah ketika setorannya klop, itu poinnya. Kalau dia salah ngitung, maka setoran akhir pasti nggak klop. Maka ketika malam hari IRIP-nya, Bapak Ibu pakai software, kasir, IRIP, kemudian Bapak Ibu lihat ini omsetnya adalah 2.500.000, yang pakai debit adalah 1 juta, yang cash 1,5 juta. Ya duitnya harus pas. Kalau kurang bagaimana? Karyawan harus tanggung jawab. Kalau lebih karyawan harus berpikir. Berarti ada barang yang mungkin keluar, maka harus dicocokkan lagi dengan stok. Betul? Jadi jangan kalau ada karyawan terus storannya lebih, Anda bilang hebat ya kamu. Harusnya uangnya cuma 2,5 juta, kamu bisa cari uang 3 juta. Itu nggak lebih, Bapak Ibu. Itu jelas tidak lebih. Itu adalah yang namanya yang kita sebut sebagai bukan uang lebih, tapi pasti ada stok yang geser. Pasti, nggak mungkin tidak. Ya, oke. Nah, itu yang dinilai. Maka kalau Bapak Ibu nanti bikin raport untuk seorang kasir, Bapak Ibu bikin raport untuk kasir, maka apa? 1, apakah dia teliti atau tidak? Betul ya, ketelitian. Dibuktikan dengan apa? Setoran harian. Berikutnya apalagi? Pelayanan. Dengan apa? Dia sering dikomplain atau tidak? Sering dikomplain atau tidak? Semua dihitung Bapak Ibu. Terus apa lagi? Misalkan penampilan, kan penting juga ya. Penampilan apa? Cek. Oh, apakah tiap hari pakai seragam? Atau make up? Nah, pertanyaan Bapak Ibu pasti gini, Pak, lalu nilainya bagaimana Pak? Gitu kan. Pak, penampilan nilainya bagaimana Pak? Simple. Jadi Bapak Ibu bikin form, tulisannya untuk nama satu orang karyawan, nama karyawan di baris 1, nama karyawan kedua baris kedua, nama karyawan ketiga di baris ketiga, kemudian kolom kanannya diisi tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 31 asumsi. Kemudian tiap hari Bapak Ibu itu taruh di meja Bapak Ibu, meja kerja Bapak Ibu kalau masih terlibat, kalau enggak ya dipegang sama manajernya, lihat. Hari itu dia pakai seragam lengkap enggak? Kalau hari itu dia enggak pakai papan nama di sini, langsung kasih nilainya 0. Kalau dia pakai papan nama, dia pakai cepolan rambut, dia pakai pita, dia pakai lipstick, oh berarti lengkap pokoknya kasih nilai 1. Jadi kan pakai cara digital. Lengkap tuh kasih 1, yang enggak lengkap 0. Misalnya, dia enggak pakai papan nama. Bapak Ibu enggak perlu nanya, papan namanya mana? Udah enggak perlu. Karena apa? Di awal Bapak Ibu udah terangkan pada mereka bahwa kalau Anda tidak pakai papan nama, maka Anda berarti Anda itu dia kasih nilainya adalah 0. Nah, dikasih nilainya adalah 0. Maka Bapak Ibu sekalian, sudah cukup gitu aja. Tapi kalau dia lengkap semua, kasih 1. Jadi begitu Bapak Ibu melihat dia nggak pakai papan nama, langsung bilang sama, nggak perlu bilang sama dia, langsung kasih nilai 0. Dan dia akan sadar, dan besoknya akan pakai lengkap. Ini cara menilai. Maka bayangkan, kalau Bapak Ibu punya 5 karyawan tadi, maka 5 orang karyawan ini nilainya tidak akan sama, betul ya? Selama 25 hari kerja, bisa jadi ada yang nilainya 25. Berarti apa? Semua itu secara penampilan, Bapak Ibu ya, dia berpenampilan prima, maka dapat 25. Tapi ada juga yang nilainya cuma 20 dari 25 hari, berarti dia ada 5 hari yang tidak taat menggunakan seragam, tidak taat menggunakan make up dan yang lain. Kalau ada nggak yang nilainya 10? Kalau nilainya 10 berarti apa? Nolnya ada 15. Berarti apa? 15 kali dalam sebulan dia melakukan pelanggaran untuk poin penampilan. Nah, nanti diskor. Bulan Januari skornya 20, 25, 15. Bulan Februari dihitung. Maka untuk penampilan selama 6 bulan dibagi rata, ketemulah angka penampilan untuk karyawan masing-masing tersebut. Itu baru penampilan. Kalau teliti bagaimana tadi? Tadi dikatakan sesuai Pak, harus klop storannya. Kalau kasir dia tiba-tiba hari ini setor, misalkan ada kasir shift 1, kasir shift 2 ya.
Kasir shift 1 dia store klop, maka kasih nilai 1. Kasir shift 2 nggak klop nilainya 0. Ini yang dimaksud bahwa rajin malas itu harus berbeda, Bapak Ibu. Dan nanti rapot itu harus dibagikan tiap 6 bulan sekali. Simpel kok Bapak Ibu, rapotnya nggak susah. Jadi jangan mikir, wah ini kan perusahaan besar. Enggak, justru Anda harus benar sejak dari kecil. Ya, bikin rapot. Lalu bulan Juni dikasih rapotnya. Ya, tanggal 30 Juni dikasih rapotnya. Lalu rapotnya mereka tahu, oh rapot saya jelek ya, oke. Kamu tenang aja kalau jelek, karena nanti masih ada 6 bulan. Kan kenaikan gajinya nanti masih Januari, jadi kamu masih bisa berjuang 6 bulan lagi. Jika tujuan kita bukan soal nilai bagus atau jelek, tapi memacu karyawan agar dia bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dengan cara berkinerja lebih baik, Bapak Ibu. Ini bicara soal penilaian kinerja. Jelas ya? Jadi apa aja kerjaan dia? Kalau salesman apa? Oh gampang kalau salesman. Salesman dinilai dari apa, Pak? Jelas. Dari sales targetnya tercapai atau enggak. Dari jumlah telepon yang dilakukan setiap harinya. Misalnya, Bapak Ibu kasih pesan, sehari harus telepon 5 customer, ya maka catatannya harus 5. Atau Bapak Ibu sehari harus email 10 orang, maka harus 10. Ya. Atau harus nawarin produk lain di toko Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil dengerin. Misalkan ada, kalau Bapak Ibu lihat di Alfa, Pak, mau isi pulsa sekalian, Pak? Nah, Bapak Ibu harus juga gitu. Kalau dia tidak melakukan itu, maka kasir nyatakan dikasih 0 untuk upselling-nya, dan seterusnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi harus beda, si rajin dan si malas. Nah, berikutnya tadi, problem kedua adalah bicara soal Anda tidak punya modul training, betul? Maka Anda harus buat yang namanya kurikulum training. Kurikulum training itu apa? Seperti kalau Bapak Ibu dulu zaman dulu sekolah, atau hari ini Bapak Ibu lihat anak Bapak Ibu sekolah, maka ada pelajaran yang namanya PPKN, ada yang namanya IPA, ada yang namanya matematika, ada yang namanya kesenian, itu adalah namanya kurikulum. Maka seorang anak yang sekolah di kelas 1 SD harus menyelesaikan beberapa mata pelajaran agar bisa naik kelas. Sama, maka Bapak Ibu juga sama, sebelum karyawan itu bekerja di toko Bapak Ibu sekalian, mereka harus Bapak Ibu bikinkan yang namanya kurikulum. Inilah contoh kurikulum. Jadi Bapak Ibu harus bikin, oh sebelum dia itu nanti jaga toko, maka dia harus saya ajarin yang namanya etika kerja. Oh, selama berapa lama? Oh, 60 menit diajarin. Entah itu yang ngajarin Bapak Ibu, entah itu trainer dari luar, entah itu siapa harus di training. Tapi kalau Bapak Ibu perusahaannya masih kecil ya nggak usah panggil trainer dari luar. Bapak Ibu training sendiri aja. Diajarin etika kerja. Apa itu Pak etika kerja? Contohnya ya, di situ diajarin bahwa kerja itu adalah ibadah. Kerja itu amanah. Kerja itu titipan Tuhan. Kerja itu harus jujur. Kerja itu harus bertanggung jawab. Kerja itu harus tuntas. Kerja itu harus tulus. Nah, itu diajarkan di poin pelajaran atau judul training yang namanya etika kerja, Bapak Ibu. Barulah ini benar karyawan Bapak Ibu. Lalu pengajarnya siapa? Dirancang dari awal. Nah, nomor 2, karena ini mau suruh jaga toko, diajarin cara melayani. Jangan sampai belum di training, Bapak Ibu langsung suruh mereka jaga toko. Dan hari pertama mereka jaga toko, Bapak Ibu sedang tidak ada. Sedang acara kondangan, sedang ada acara arisan, lalu Bapak Ibu pesan, saya mau pergi arisan, tolong jagain toko saya sebaik-baiknya. Dengan asumsi Bapak Ibu percaya bahwa karyawan yang baru tersebut, karena udah pengalaman di tempat A, tempat B, dan mereka pasti bisa. Ini yang salah, Bapak Ibu. Jadi karyawan yang masuk, siapapun itu, sudah pengalaman dimanapun juga, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya training secara terpadu. Simpel aja, contohnya saya kasih contoh hanya 4 mata pelajaran. Berikutnya apa? Teknik menjual, diajarin jualan supaya dia tahu. Jangan sampai gini loh Bapak Ibu, ada orang datang bilang, Mbak, saya mau beli air mineral yang namanya Aqua. Saya mau beli Aqua, Mbak. Wah, maaf, Aquanya habis. Lalu pembelinya jawab, oh habis ya Mbak, terima kasih. Lalu penjualnya bilang, terima kasih kembali. Bayangkan Bapak Ibu kalau itu terjadi. Ya, dia salah nggak secara tata bahasa? Nggak salah. Mbak, aku ada. Habis, Pak. Oh ya sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, ini berarti pasti nggak diajarin teknik menjual. Kalau diajarin teknik menjual, pasti bilang, Mbak, Aquanya nggak ada, tapi ada merek lain. Sama. Rasanya enak, harganya juga sama. Bahkan lebih murah, 200 perak. Nah, itu diajarin teknik menjual. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu hari ini nggak punya kurikulum, cepat-cepat bertobat ya.
cepat-cepat langsung hari ini gerak, tulis. Apa yang kira-kira perlu diajarin dari seorang kasir? Apa yang perlu diajarin dari seorang salesman? Bapak Ibu harus bikin. Nggak boleh pakai ilmu titip menitip karyawan kepada karyawan lain. Nggak boleh. Itu nanti namanya on job training. Setelah mereka dikasih 4 mata pelajaran ini, lalu dititipkan. Lalu ingat, yang dititipin harus dapat sesuatu. Ya, yang dititipin harus dapat sesuatu. Jangan sampai yang dititipin, tolong ya titip dia, ajarin dia sampai bisa. Nggak akan bisa. Tapi Bapak Ibu bilang kepada sang trainer, nanti kamu latih dia, kalau dia sampai bisa, saya tes bisa, nanti kamu akan saya beri voucher ya 200.000. Misalnya seperti itu. Ini baru yang disebut namanya training secara benar. Sudah Bapak Ibu punya kurikulum, Bapak Ibu juga punya yang namanya on job trainingnya. Jelas Bapak Ibu ya, ini contoh kurikulum sederhana aja. Hari ini kita nggak ngomong yang sulit. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja. Saya lanjut dulu. Itu tadi nomor 2. Pertanyaannya sekarang, Pak, kalau susah cari karyawan, Pak, nomor 3. Jawaban saya tadi apa? Jawaban saya adalah iklan lowongannya mesti menarik. Yang menarik kayak apa? Apakah kayak gini, Pak? Nah, ini kan banyak nih toko-toko bikin iklan lowongan kayak gini ya. Atau kalau nggak pakai iklan lowongan zaman dulu yang jadul, masang spanduk di depan toko. Spanduknya tulisannya dicari kasir. Ya. Nah, padahal Bapak Ibu kan udah canggih. Mau nyetak tulisan dicari kasir sama dikasih gambar mesin kasir, dikasih gambar, yuk gabung kerja di toko kami, gaji menarik. Itu lebih baik dibanding hanya dicari 1 kasir, 2 penjaga toko, atau sudah pasang iklan masihnya sama, segera dicari, dibutuhkan segera. Nah, ini yang saya sebut sebagai iklannya salah. Saya pernah nanganin satu company di Jogja. Begitu saya datang, saya tanya, Pak, iklan lowongannya boleh lihat, Pak? Waduh, perusahaannya gede banget, Bapak Ibu. Tapi tulisnya gitu, disingkat-singkat kayak itu. BTH SGR, WNT S1, Max. Nah, kayak iklan kecil kayak gini. Menarik nggak? Ya nggak menarik lah. Betul? Sama-sama tulisan. Tapi coba diganti dikit. Yuk gabung di perusahaan kami. Atau yuk gabung di toko kami. Ada komisi, bonus, dan tempat kerja nyaman. Datang ke titik-titik. Udah jadi. Sama kok. Biayanya sama. Nyetak banner, spanduk di depan toko juga sama. Anda nyetak per meternya tetap 15.000. Mau full color, mau hitam putih, sama. Tapi kenapa Anda pakainya selalu cuma satu warna? Ya, minta warnanya kuning, tulisannya hitam. Kenapa Anda nggak bikin sesuatu yang lebih kreatif gitu? Jelas Bapak Ibu ya. Maka iklan lowongan menjadi menarik. Karena saya tahu yang ikut hari ini tidak hanya perusahaan yang mikro, tapi ada yang menengah, maka saya kasih contohnya juga ada beberapa yang Bapak Ibu. Nah, contoh ini. Contoh iklan yang menarik. Contoh aja, tampilannya udah menarik ya. Ya. Tulisannya apa? Quit your job. Itu kurang lebih terjemahkan, yuk kamu keluar dari pekerjaan kamu sekarang. Atur hidup kamu kembali. Intinya apa? Gabung bersama IKEA gitu. Ini contoh. Ya. Ada iklan lagi dari SAP dan yang ada banyak iklan Bapak Ibu. Iklan-iklan yang menarik itu poinnya. Kalau Bapak Ibu cari desain grafis, ya iklannya harus menarik gini dong, bener kan? Iklannya didesain agar mereka tetap menarik. Nyari desain grafis tapi tulisannya dicari desain grafis gaji UMR. Aduh ya sudah tidak menarik lah. Ini yang dimaksud kesalahan yang sering terjadi. Itu kesalahan tidak bisa. Saya ulang balik dikit. Saya akan bolak-balik, tidak bisa mengatur SDM. Jelas ya? Terjawab. Sekarang kita masuk problem kedua. Tidak paham marketing. Taunya itu, marketing itu hanya bagi brosur. Ya, taunya hanya bagi brosur. Taunya hanya pasang spanduk. Taunya hanya iklan-iklan yang pada umumnya. Nggak kenal online marketing. Udah punya IG tapi nggak tahu cara mengiklankan di IG misalnya. Padahal iklannya murah. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Lalu gimana dong? Nah harus lebih kreatif poinnya. Ini saya ambil capturean bisnis yang biasa-biasa saja ya. Saya menarik. Nah ini ada tulisannya. Spesialis tambal ban. Gelarnya SPTB Bapak Ibu. Spesialis tambal ban. Buka praktek jam 7.00 sampai sekuatnya. Ini katanya orang ini jebolan dari ITB. Institut Tambal Ban. Nah ini menarik Bapak Ibu. Benar nggak?
Sama-sama melakukan marketing, tapi marketingnya melakukan marketing yang kreatif secara offline. Walaupun tempatnya biasa, tapi saya yakin ini gampang diingat. Pasti kalau ada teman kita yang banyak lagi ke bos, kita bilang, nanti kamu lewat jalan itu aja, ada tulisan spesialis tambal ban. Itu pinter itu. Nah, ketemu pasti. Karena iklannya menarik, karena marketingnya benar. Berikutnya, tambal ban, mengobati dan menyembuhkan ban roda motor yang terluka. Wow, keren Bapak Ibu ya. Ini bahasanya sedikit melankolis ya. Tambal ban, mengobati dan menyembuhkan ban roda motor yang terluka. Nah, ini menarik gitu. Kata-katanya menarik. Walaupun nggak colorful, tapi kata-katanya menarik. Ini yang disebut sebagai marketing. Kegiatan marketing salah satunya adalah nempelin banner, bagi flyer, atau iklan itu harus menarik gitu. Nah, ini menarik. Ada beberapa ya. Bapak Ibu baca dari kiri atas. Ikan gak pernah selingkuh. Ikan gak pernah kepo. Ikan gak marah kalau kamu lupa ultah. Lupakan mantan. Ya kan? Piara ikan, jaga kesehatan. Ini iklan yang muncul pas COVID ya. Jadi orang suruh pelihara ikan supaya nggak stres Bapak Ibu ya. Tapi jualan ikannya nggak sembarangan ikan dia. Benar nggak? Ini yang disebut kreatif Bapak Ibu. Dalam proses marketing, dalam proses promosi, Bapak Ibu butuh sesuatu yang sifatnya itu kreatif. Di sini lihat, Bapak Ibu lihat lagi. Berikutnya, sebelah kanan. Bawa pacar, diskon 5%. Bawa istri, diskon 10%. Bawa pacar dan istri, gratis. Tapi nggak berani ya Bapak Ibu ya. Bisa dipendong sama istrinya nanti. Maka bawa pacar dan istri gratis gitu. Jualan rawon. Retail, rumah makan rawon di Surabaya ini. Lucu. Sehingga orang itu loh, kalau kamu lewat situ ada tulisan bawa pacar 5%, bawa istri 10%, inget langsung. Berikutnya, sebelah kiri, bawah. Raja Sunatan, King of Circumcision. Wah, ini termasuk keren ya. Tempatnya biasa, tapi udah tahu bahasa Inggris ini ya. Sunat bayi, sunat anak, sunat dewasa. Nah, enaknya disunat, laksana raja. Nah, anak kecil dibawa ke sini nggak nangis pasti Bapak Ibu. Karena apa? Seolah-olah dia jadi raja. Kalau pakai dikejar-kejar, apalagi yang mau sunat, yang nyunat tuh rambutnya botak, gundul, nah takut ya. Tapi kalau di sini nggak, rajanya sunatan gitu. Menarik. Kita lihat iklannya di bawah ini ya. Ini bukan UMKM, tapi kita lihat perusahaan besar, tapi lucu iklannya. XL mengatakan RP 0,1 per detik ke semua operator se-Indonesia. Lalu Telkomsel di sampingnya nulisin, tetangga sebelah ngomongnya paling murah. Ternyata tarifnya ribet banget, jaringannya terbatas. Nah, ini loh yang namanya iklan. Mesti ada creativity. Nah, bagaimana cara memulai creativity? Nggak usah takut, pakai prinsip. Kalau pakai prinsip yang sering orang panggil adalah, prinsipnya adalah yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau bahasa Jawanya, itu teorinya Ki Hajar Dewantara. Amati, niteni, ya kan? Tiru, niru, modifikasi. Nah, jadi artinya ada teorinya. Ngelihat, pokoknya kamu ngelihat, kemudian kamu tiru, lalu kamu modifikasi, bahasa Jawanya nambahi. Jadi Bapak Ibu lihat iklan-iklan gini harusnya terinspirasi. Oh, nanti saya mau bikin yang kayak gini deh. Menarik Bapak Ibu. Ini yang namanya iklan. Ini yang namanya marketing. Marketing itu harus kreatif. Nah, sebuah usaha yang tidak melakukan marketing, tapi Bapak Ibu minta rame, lupakan Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu ada toko nomor 1 di desa itu, di kecamatan itu, di kota itu. Tapi kalau Bapak Ibu kompetitornya udah banyak, Bapak Ibu melakukan marketing, padahal yang lain melakukan marketing, maka Bapak Ibu pasti kalah. Maka Bapak Ibu lihat Alfamart, Indomart. Mereka iklan terus Bapak Ibu ya, di depan toko, pakai spanduk, no problem. Pakai spanduk kecil-kecil warna kuning. Ditempel-tempel. Tujuannya apa? Memancing orang. Karena semua kegiatan marketing tujuannya adalah membuat orang lain agar menoleh. Saya sekarang lihat ke arah Bapak Ibu, jelas, kemudian saya mesti noleh ke kiri. Ini menoleh Bapak Ibu. Menoleh tujuannya apa? Agar melihat. Maka tujuan marketing adalah Anda harus mampu membuat orang lain atau customer menoleh ke arah Anda. Itu marketing. Kalau Anda tidak mampu membuat mereka menoleh, maka Anda tidak berhasil. Ya, maka sering saya katakan dalam seminar saya, marketing itu seperti mobil ambulan.
Ketika ada mobil ambulan, ada suara wing, 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 wing. Bapak Ibu yang lagi naik motor, yang lagi naik mobil pasti noleh. Apa itu? Noleh kan? Gara-gara apa? Bisa gara-gara kepo. Tapi gara-gara suara tadi loh. Maka kegiatan marketing harus menarik, harus punya daya tarik agar mereka senang sama Anda. Ya, oke. Nah, problem ketiga. Sebelum nanti kita lanjutkan ke Pak Andi. Problem ketiga adalah bicara soal belum memiliki pencatatan yang benar atau yang rapi. Masih banyak pebisnis yang mencatat secara manual. Warung mie-nya sangat ramai, tapi masih pakai kertas tebal atau buku yang kumel, kemudian catat 25.000, catat 30.000. Habis gitu, karena warungnya lagi hujan, netes, ketetesan. 35.000 nampak seperti 15.000. Ujungnya apa? Nggak tercatat dengan baik. Ujungnya apa? Stoknya salah. Ujungnya apa? Nggak tahu berapa modalnya. Maka ini era modern Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pakai. Harus pakai apa? Pakai software tentunya. Software yang bisa membantu Bapak Ibu. Yang bisa melakukan proses pencatatan dengan benar. Kalau Bapak Ibu jualan makanan, resepnya bisa dimasukkan. Udah ketahuan nih harga pokoknya berapa atau HPP-nya berapa. HPP-nya 2.000, dijual 4.000. Oh, untungnya sekian. Nah, itu harus catat. Saya sering datang ke pebisnis toko kue di Jakarta. Dia toko kuenya cukup besar. Saya tanya, Pak, untungnya berapa per bulan? Wah, saya nggak pernah tahu, Pak, untungnya berapa. Yang penting pokoknya cukup buat makan. Ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Jadi harus dicatat. Maka semua software POS yang bagus rata-rata punya analisa. Top 5 produk tahu. Ini rugi labanya berapa tahu. Keuntungannya berapa tahu. Ruginya berapa tahu. Dan seterusnya. Tujuannya pakai software itu apa? Agar data itu bisa dianalisa, Bapak Ibu. Tujuannya itu yang paling penting. Oke, Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu yang hari ini gabung, rata-rata sudah pakai software ini. Betul ya? iRip. Yang belum, inilah software POS. Ya. Oke, Bapak Ibu sampai ini dulu. 3 problem. Ada pertanyaankah? Saya berikan waktu untuk satu penanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan pertanyaannya di chat saja Bapak Ibu. Pertanyaannya langsung di chat saja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita punya 3 problem. Dan saya kasih 3 jurus. Nah, pakailah jurus itu seperti film silat Bapak Ibu. Kalau film silat itu kalau Bapak Ibu punya jurus, ya harus dipakai. Jangan sampai jurus itu diem aja gini. Ya nggak bisa, harus dipakai. Jurus A, jurus B, jurus C harus pakai. Sehingga Bapak Ibu menang dalam persaingan. Ketika Bapak Ibu bisa mengelola SDM dengan baik, ketika Bapak Ibu bisa melakukan marketing dengan lebih benar dari hari ini, ketika semua penghasilan, semua pengeluaran tercatat dengan baik, maka Bapak Ibu sudah mulai tahap yang benar untuk memenangkan persaingan. Bahkan Bapak Ibu masuk satu tahap, bisnis Bapak Ibu udah mulai distandarkan. Sehingga Bapak Ibu bisa mulai buka cabang. Oke, ada pertanyaankah sampai di sini? Kalau ada silakan. Kalau belum ada, saya akan kembalikan dulu ke MC, kemudian MC akan mengundang Pak Andi ya untuk menerangkan sedikit soal iRip. Oke? Silakan, nanti di akhir saya akan masuk lagi, kita akan tanya jawab dan saya akan ada kuis. Bapak Ibu yang mau bertanya nanti baik lewat raise hand ataupun melalui chat, kita ada 3 hadiah dari iRip ya. Oke, kepada Pak Riki saya kembalikan. Terima kasih Pak Riki. Oke, Pak Joko. Terima kasih untuk sharingnya sementara ya. Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh langsung ditulis di chatting ya kan. Nanti Pak Joko bisa akan bantu untuk coba jawab ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan bebas gitu kan. Balik lagi, kita di sini pengen sama-sama nih gimana caranya sih supaya bisnis Bapak Ibu bisa lebih berkembang gitu kan. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke sesi berikutnya itu dengan Pak Andi Joyo. Ya, beliau akan memaparkan sedikit tentang PT Sterling dan juga mungkin ya informasi-informasi produknya kita. Ya, silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Riki, Pak Joko, luar biasa tipsnya. Jadi saya jadi belajar lagi nih yang baru nih hari ini. Suara saya aman? Aman, Pak Andi. Aman.
Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk yang ikut di Zoom, silakan kalau ada pertanyaan dengan Pak Joko, jarang-jarang kita bisa punya waktu untuk chatting langsung ya. Cuma mohon maaf untuk teman-teman yang ikut di YouTube channel, karena di YouTube channel itu kita tidak membuka tanya jawab di YouTube channel. Jadi untuk next event kita berharap teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu sehingga bisa join di Zoom ya, sehingga bisa lebih interaktif. Nah, kami PT Sterling yaitu IRIP ya. Jadi mungkin ini untuk teman-teman yang sudah menggunakan gitu ya. Kalau selama ini sudah menggunakan mungkin tidak paham latar belakangnya. Jadi kesempatan ini saya coba menjelaskan. Jadi sebenarnya kami itu lahir pada tahun 2007 dengan latar belakang adalah perusahaan software untuk menangani atau melakukan service kepada perusahaan menengah. Jadi sejak tahun 2007 kami berpartner dengan perusahaan software yang dari Jerman, yaitu SAP, khususnya produk SAP Business One dari tahun 2007. Nah, tahun 2008 karena kami melayani perusahaan retail, kami membuat software POS. Karena latar belakang sebelumnya kami adalah beberapa founder dari Sterling sendiri adalah dunia retail, jadi akhirnya kami membuat IRIP. Jadi IRIP sendiri sudah dari tahun 2008, dan ini adalah brand dari PT Sterling, produk dari lokal Indonesia, karena teman-teman suka nanya, ini dari mana sebenarnya? IRIP itu sendiri adalah singkatan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan, mungkin sering lihat juga sih, Integrated Retail Application. Nah, namun memang dari tahun 2008 ini, solusinya lebih banyak di desktop, karena untuk perusahaan-perusahaan menengah dan atas gitu ya. Nah, dan tentunya selama ini kami menggunakan IRIP itu harus terintegrasi dengan SAP. Jadi karena latar belakangnya di back office atau di kantornya adalah SAP, di mana ini adalah software accounting, termasuk gudang sampai software produksi sebenarnya. Nah, itu kami integrasikan dengan POS-nya. Sampai 2011 kami menjadi gold partner dari SAP. Sampai hari ini kami masih melayani dunia perusahaan menengah ke atas. Tahun 2015 kami terlibat di diskusi dengan teman-teman asosiasi retail, karena kami juga di asosiasi retail, di Aprindo, di beberapa asosiasi yang berhubungan dengan retail. Tentunya induk organisasinya adalah Aprindo. Lalu kita memikirkan bagaimana untuk membantu pengusaha mikro khususnya waktu itu. Mikro adalah yang Bapak Ibu masih menunggu toko ya, masih menunggu toko. Nah, karena itulah akhirnya tahun 2015 kita merilis aplikasi IRIP yang tadinya untuk dunia korporasi atau dunia perusahaan menengah ke atas dengan versi simple yang Bapak Ibu mungkin ada yang menggunakan juga versi light kita bilangnya ya. Karena itu sampai hari ini versi light ini free Bapak Ibu. Total gratis, tidak ada batasan apapun. Karena memang latar belakangnya adalah waktu itu bagaimana kita pengen membantu pengusaha-pengusaha, terutama owner yang masih menjaga tokonya. Karena kita lihat nanti semua orang punya Android, tapi sayang tidak digunakan untuk berbisnis, tapi hanya untuk chatting atau main game gitu ya. Nah, lalu tahun 2016 karena banyak permintaan dari teman-teman, saya punya 2 toko, gimana caranya saya bisa monitor tanpa saya di toko gitu ya, seperti yang tadi ada di video. Kalau teman-teman lihat di awal dari teman-teman kedai Mangkuto ya, mereka ada beberapa toko, jadi mereka bisa monitor langsung kalau yang di Pro. Artinya ini bisa diakses dari website lah untuk laporannya. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Jadi mungkin ini sekedar latar belakang ya. IRIP 2015 kita mengeluarkan yang light dan 2016 kita mengeluarkan yang Pro. Sampai hari ini. Ada beberapa aplikasi lain yang mungkin kita akan bahas di sesi terpisah nantinya. Nah, 2 bulan lalu kami mengeluarkan juga aplikasi baru namanya IRIP Invoice. Jadi ternyata pengguna IRIP ini banyak juga yang tidak semi grosir lah ya, kalau kita boleh bilang. Jadi lalu punya tantangan, ada yang ngutang belinya. Lalu saya utangnya. Nah, untuk setelah kita memikirkan 1 tahun lebih, akhirnya kita mengeluarkan aplikasi IRIP Invoice ini. IRIP Invoice ini terintegrasi dengan IRIP Pro memang Bapak Ibu. Kenapa kita tidak satukan? Kita khawatir teman-teman yang tidak memerlukan ini akan pusing sekali dia. Kalau
kita masukkan semua di AIRIP Pro, lama-lama aplikasi itu akan jadi kompleks sekali dan kita khawatir sulit untuk digunakan oleh teman-teman pengusaha mikro kecil. Karena itu aplikasi ini kita pisahkan sehingga tapi intinya ini terintegrasi dengan Pro, ada pelan yang sifatnya hutang, nanti kita bisa monitor dan bisa pembayarannya bertahap juga. Jadi ini kita 2 bulan lalu kita akan rilis juga 1 minggu, 2 minggu ke depan ada 2 fungsi yang sangat powerful. Yang pertama yang sebelah kiri, Bapak Ibu, ini di AIRIP Pro khususnya, yang di AIRIP Lite kita tidak tambahkan. Memang di AIRIP Pro ini kita melihat saat ini teman-teman sudah bisa menganalisa sampai keuntungan per barang ya. Jadi waktu pembelian kita bisa menghitung berapa harga rata-ratanya, sehingga waktu penjualan per barang kita bisa tahu dengan pasti setiap penjualan itu berapa keuntungannya. Nah, sehingga kita tahu tuh keuntungan kotor per toko. Nah, kita akan menambahkan biaya lain-lain, Bapak Ibu. Ini akan kita rilis sekitar minggu depan, paling lambat 2 minggu lagi. Jadi saat ini sedang memasuki masa final release terakhir. Nah, di mana nanti Bapak Ibu bisa melakukan input biaya-biaya per toko seperti sebelah kiri ini. Jadi ada biaya listrik, biaya macam-macam nanti, biaya transport, biaya bayar telepon, biaya karyawan, bayar gaji karyawan. Sehingga nanti Bapak Ibu punya laporan keuntungan bersih per toko, bukan hanya keuntungan kotor per barang. Kalau sekarang kita punya keuntungan kotor per barang itu kita sudah bisa lakukan, walaupun dengan resep juga kita bisa lakukan itu. Nah, tapi dengan tambahannya ini, Bapak Ibu akan mendapatkan lagi satu laporan yang sangat powerful, sehingga Bapak Ibu tahu bahwa toko ini tuh sebenarnya sewanya mahal, begitu ya. Nah, ini kita akan rilis. Setelah itu dengan jarak 1-2 minggu kita akan rilis juga absensi, Bapak Ibu. Absensi ini juga yang sudah diminta oleh beberapa customer kita. Nah, nanti kita akan rilis absensi sehingga nanti timnya Bapak Ibu bisa melakukan absensi juga pada saat dia masuk kerja, keluar, dia pulang atau dia check out gitu ya. Nanti akan termonitor semua check in dan check out-nya. Ini yang kita akan segera rilis dalam 1-2 minggu ke depan, 2 fungsi ini. Nah, kira-kira itu update dari saya, Pak Joko. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu websitenya. Kalau butuh informasi, pos.com, kontak telepon dan kontak support. Lalu yang 2 ini websitenya corporate kami untuk serving ke dunia atau ke perusahaan menengah ke atas. Kira-kira demikian, Pak Joko. Saya kembalikan ke Pak Joko ya. Oke, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian, hari ini Pak Andi ulang tahun, jadi saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Andi. Ya. Waduh, terima kasih. Jadi lalu airipnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sudah lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama adalah penggunaan software AIRIP idealnya untuk usaha kita beromset berapa ya? Mestinya jelas sekali bahwa dari omset terkecil pun harus sudah pakai. Ya. Artinya apa? Harus sejak kecil harus benar. Sejak kecil harus sudah tercatat, Bapak Ibu sekalian. Ke Pak Dedi terutama Pak Dedi muda ya. Jadi mulai aja dari sekarang, Pak, kalau belum pakai, Pak. Nggak ada salahnya mencatat dengan benar. Sehingga Bapak kalau suatu saat mau istilahnya ditanya sama pihak bank, misalnya Bapak ingin mengajukan kredit usaha atau apapun, ada pencatatan akan lebih mudah ketika Bapak mengajukan kredit dan yang lain. Karena bank itu lebih suka ketika ada pencatatan, Pak ya. Bukan soal untungnya berapa, tapi setiap hari ada uang masuk, bank suka. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Alif Mardan. Saya seorang freelancer fast moving, ya kan. Aplikasi AIRIP sudah sangat baik, akan tetapi belum bisa untuk mengcover jalur kunjungan. Nanti saya berikan ke Pak Andi ya, terakhir ya Pak Andi. Saya akan lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya dari Bu Hana Musrorah. Untuk cari karyawan susah Pak, karena gaji target bawa UMR, bagaimana cara mengatasinya? Jadi gini Bu, jadi ada beberapa usaha yang memang sifatnya itu usaha-usaha yang kalau kita bicara soal street food ya, usaha pinggir jalan atau toko-toko kecil, kadang-kadang memang kompetitor juga tidak memberikan sampai UMR. Maka berarti Bapak Ibu masih bisa bersaing kan begitu. Tapi prinsipnya adalah yuk kita mencoba atur cara marketing yang lebih baik ya. Aktif Ibu kan pasti ibu-ibu kan atau bapak-bapak punya
kontak WA. Nah, promosikan tuh produk Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya artinya mulai lebih dikenal sehingga omsetnya makin bagus. Ketika omset makin bagus ke depannya, harapannya profitnya makin bagus. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan gaji yang lebih baik dibanding toko-toko sebelah. Ya, cek toko sebelah kita lebih baik gitu. Maka jadi lebih mudah dalam mencari karyawan, Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya lagi. Dari Khairul Arifin, saya pakai Airip Pro untuk digunakan di kasir di rumah makan. Tapi untuk sekarang saya manfaatkan nanti Pak Andi ya. Oke, langsung ke Pak Andi deh kalau gitu. Pertanyaan untuk Pak Andi. Pak Andi, saya Pak Andi ya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana itu Pak? Yeah. Apakah untuk mengcover jalur kunjungan udah bisa atau belum Pak? Silakan. Tadi mungkin saya tambahin sedikit dari pertanyaan Pak Dedi ya, yang mengenai idealnya untuk usaha retail yang beromset berapa. Ya. Nah, sebenarnya Pak, kalau dari kami, sebenarnya justru mulai buka toko pun harus langsung dicatat. Nah, karena itu kami membelikan yang gratis itu Pak, yang versi light, supaya Bapak sebagai owner yang masih menunggu toko jangan mengandalkan ingatan Pak. Sebenarnya salah satunya yang membuat kami waktu itu pingin membantu, yaitu yang tadi Pak Joko bilang, warung makan itu warung mie, kita datang udah capek-capek ngantri, tiba-tiba udah habis gitu kan. Tapi kadang mereka kelebihan karena ternyata sepi, karena mereka tidak pernah mencatat sehingga mereka nggak tahu trennya. Sebenarnya kita setiap bulan udah naik loh penjualannya gitu ya. Nah, jadi kalau dari kami persis seperti yang tadi Pak Joko bilang, begitu start sudah langsung harus mulai. Bahkan makanya kenapa kami masih memberikan yang versi light itu gratis Pak. Jadi kalau Bapak istilahnya kalau kita di pemerintah itu kan pengusaha mikro ya, yang Bapak masih menunggu tokonya. Nah, silakan Pak. Jadi kami mendukung sekali. Kalau yang pertanyaan Pak Alif ya mengenai FMCG, memang yang jalur kunjungan ini belum ada, Pak. Jalur kunjungan ini lebih kepada, kalau saya nggak salah ya nangkap pertanyaannya, mungkin kalau saya nanti itu dikoreksi Pak. Ini lebih kepada si penjualnya ya Pak ya, penjual yang FMCG ya Pak. Tapi bukan untuk si retailer ya Pak. Karena kan jalur kunjungan si salesnya ya jadinya ya. Nah memang saat ini belum ada Pak. Cuma itu sudah ada dalam jalur pengembangan kita ke depannya. Kalau saat ini Airip sendiri digunakan oleh teman-teman yang canvassing Pak. Teman-teman yang canvassing mereka bawa stok. Jadi mereka jualan bawa stok. Nah mereka juga keliling kadang-kadang 3 hari. Nah biasanya mereka manual. Sekarang mereka langsung bawa stok, langsung tahu catatannya, langsung transaksi pada waktu kunjungan. Kira-kira kayak gitu. Nah, lalu dari Pak Khairul Arifin. Oke. Nah, kalau untuk yang rumah makan, Pak, kita menganjurkan, Pak, kalau memang sudah lancar untuk sales, memang biasanya untuk sales, Bapak udah bisa analisa, aktifkan untuk stoknya, Pak. Karena bisa pakai resep, Pak. Jadi Bapak bisa belajar tahu sebenarnya harga makanan Bapak waktu dijual itu berapa biayanya. Karena bisa dihitung secara otomatis waktu Bapak beli materialnya ya, waktu beli bahan bakunya, Bapak bisa input tuh harganya berapa. Nanti bikinin resepnya, kalau Bapak sudah punya resepnya. Otomatis waktu penjualan nanti akan dihitung, Pak, bahan bakunya pemakaiannya berapa, dan otomatis juga biayanya akan dihitung dari bahan baku yang dipakai. Sehingga langsung tahu kita biaya per barang yang terjual, Pak. Kira-kira gitu. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah Airip punya rencana bikin apps kos-kosan di mana penghuni kos bisa bayar lewat apps kos ke rekening owner? Silakan. Kalau ini belum kepikir Pak, harus kita assess sih. Jadi memang kita juga dapat banyak masukan untuk industri-industri retail yang sangat unik Pak. Seperti laundry gitu ya. Ada pemesanan, walaupun kami juga ada yang pakai, cuma memang ada beberapa mereka pengen ada tambahannya khusus karena memang spesial ya. Untuk sekarang sih kita belum ada rencana nih Pak untuk kos-kosan. Oke, pertanyaan terakhir. Ada rencana fitur yang bisa memanage harga harian atau mingguan nggak, Pak? Saya jualan sayur, daging, repot sekali sampai sekarang update list harga harian dengan 300 item. Silakan. Ini harga jual ya, Ibu ya? Ya. Ini kalau Ibu pakai Excel sebenarnya bisa langsung diupdate nih. Mungkin nanti bisa chatting juga Bu ke tim support kalau memang Ibu belum gunakan Excel untuk update-nya. Jadi mungkin update di Excel terus langsung tinggal di-upload, Bu. Itu bisa cepat sih sebenarnya. Kalau dari sisi aplikasi sendiri, sekarang sih kita memang belum ada kalau yang misalnya berubah-berubah ya setiap hari.
Memang kalau di barang-barang yang fresh, kalau kita bilang ya, itu memang tantangannya adalah salah satunya perubahan harga ya, yang cepat ya. Nah, kami juga ada yang fashion, yang datanya sampai di atas 10.000 gitu ya. Nah, tantangannya itu dinambahin barangnya sebenarnya. Nah, kita sebenarnya caranya supaya membantu itu pakai Excel ya, supaya bisa cepat update-nya. Kira-kira begitu sih. Oke. Ya, oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk raise hand. Silakan bertanya untuk 1 atau 2 penanya. Silakan. Masih ada, Bapak Ibu sekalian? Hadiahnya nanti bagi yang ini oke. Ada pertanyaan satu dari Pak Leonardi Susanto. Apakah ada contoh cara marketing efektif dan murah selain pakai spanduk? Saya berpikir untuk iklan online, tapi rasanya kurang efektif karena bisnis saya lebih ke arah lokal. Oke, jadi kalau bicara soal marketing, Pak, marketing itu kan bicara banyak hal. Pertama yang namanya advertising, betul ya Pak? Ada yang namanya advertising. Ada lagi yang namanya sales promotion. Ada yang namanya direct sales dan yang lain. Banyak sekali yang namanya integrated marketing communication atau komunikasi marketing terpadu. Tapi yang paling umum ya iklan itu kan Pak. Nah pertanyaannya adalah cara lain apa selain itu. Nah Bapak bisa pakai cara-cara yang misalnya marketing itu juga bisa member get member itu bisa marketing juga Pak. Misalnya ada orang yang makan di rumah makan Bapak atau datang ke toko Bapak kasih cetak voucher 2.500 misalnya begitu ya. Saya nggak tahu harga produknya berapa. Yang penting Bapak masih untung kasih sehingga mereka bisa datang lagi atau kalau mereka nggak datang lagi mereka bisa berikan kepada temannya, tetangganya dan yang lain. Itu bisa merupakan cara marketing juga, Pak. Ya kalau arahnya lokal, prinsipnya begini marketing, Pak. Misalkan Bapak tinggal di jalan, kita sebut jalan Diponegoro. Pastikan bahwa sepanjang jalan Diponegoro udah kenal Bapak. Dalam radius 1 kilometer semua udah kenal produk Bapak. Dengan kata lain, brand awareness toko Bapak itu udah dikenal. Nah, kalau dalam radius 1 kilo semua udah kenal, Bapak tarik ke radius 2 kilo. Cara tahunya bagaimana? Gampang, Pak. Nggak usah pakai konsultan yang mahal, nggak usah pakai sesuatu yang ribet-ribet. Bapak tinggal jalan kaki, kemudian Bapak bawa form survei, tapi nggak perlu juga suruh mereka suruh isi, tanya aja. Pura-pura Bapak masuk ke tanya orang yang ada di jalan itu atau di toko itu, tanya, Pak, Bapak tahu Pak toko yang namanya Toko Jaya, Pak? Toko Jaya? Saya nggak pernah dengar ada jalan lagi. Pak, Bapak tahu Toko Jaya? Nggak tahu juga. Maka diasumsikan Bapak brand awareness-nya kurang. Padahal tokonya mungkin cuma 200 meter dari Bapak, tapi Bapak nggak dikenal. Nah, ini yang berbahaya, Pak. Gitu, Pak, cara ngeceknya, Pak, ya. Oke, dari Pak Andi Harvest. Usahanya digital printing. Apakah air bisa dipakai kalau sifatnya custom? Saya mau ngomong deh, gimana? Ini. Kenapa? Dan ya, mau ngomong, tapi ngomong itu nih, ini. Ini harus jelas. Oke, kita akan jawab dulu. Ada suara, saya mute dulu. Dari Pak Andi. Silakan Pak Andi. Pak Andi menjawab pertanyaan Pak Andi nih, Pak. Silakan. Aku bilang. Silakan Pak Andi. Dibantu jawab Pak Andi. Saya coba jawab. Saya tambahin Pak Leonard ya. Mengenai tadi yang iklan online, Pak, mungkin sekedar info aja. Kalau Bapak belum ngelakuin Google, Pak, karena Google itu lokal dan Google itu sekarang sangat mengaktifkan Google My Business. Nah, nanti Bapak bisa mengaktifkan itu supaya kalau ada teman-teman yang di daerah sekitar itu, karena Bapak nggak mention nih bisnisnya apa, khususnya kalau makanan, Pak, Bapak mesti mengaktifkan Google My Business. Dan itu gratis. Jadi nanti Bapak bisa, kalau di search di peta, orang lagi jalan-jalan daerah Bapak, bisnis Bapak juga bisa keluar. Dan itu gratis, Pak, sebenarnya. Itu mandatori sih sebenarnya saat ini kalau di digital. Kira-kira itu. Nah, untuk yang Pak Andi sendiri, dari usaha digital printing, memang karena kami tidak membuat iRip ini khusus buat industri tertentu itu, Pak, tadi salah satunya. Kalau Bapak pengen otomatis, Pak, Bapak masukin panjang kali lebar, lalu harganya otomatis dikalikan gitu ya. Nah, saat ini memang nggak ada sih, Pak. Kita lebih ke quantity dikali harga aja. Jadi kalau ada panjang kali lebarnya, kita nggak bisa otomatis. Itu dari saya sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau... Dari Pak Dedi lagi. Ya. Silakan, Pak Andi. Skema ideal data terpusat,
keamanan kerahasiaan data company yang menengah hingga besar. Kalau kita bicara keamanan data, Pak, mungkin saya kalau boleh bilang, dan Bapak juga tahu ya, bahkan perusahaan-perusahaan besar sendiri juga sebenarnya punya tantangan, Pak. Karena memang kalau kita bicara security, kalau saya ngomong secara realistis ya, Pak, nggak ada data yang 100% aman sebenarnya. Karena kan si pencurinya juga belajar terus lah ya. Jadi mulai dari 20 tahun yang lalu, Sony juga pernah di-hack servernya, server gamenya, PS-nya, itu isinya credit card sampai berapa juta data yang diambil. Nah, itu juga sekarang juga terjadi kan dengan teman-teman di lokal sini. Kemarin kita juga sudah dengar. Nah, jadi bukannya mereka tidak memprotek sih, Pak. Mereka sangat memprotek, cuma memang kejar-kejaran. Dan kadang itu juga karena virus dan lain-lain ya. Terutama masa-masa ini, memang masa-masa ini juga masa-masa yang lagi susah gitu ya. Jadi semakin banyak tuh virus-virusnya untuk mencuri-curi data. Jadi sebenarnya kalau kalau pengen aman banget, Pak, jangan koneksi kemana-mana sebenarnya kalau mau aman banget. Jadi kita nggak terkoneksi ke internet. Artinya seperti zaman dulu, internetnya ya, maksudnya koneksinya hanya di dalam satu perusahaan, kalau di perusahaan besar ya. Tapi sekarang kan itu satu keniscayaan ya. Karena kan cabang banyak, segala macam, dan kita justru pengen cepat ngambil datanya. Jadi ada trade-off sih, Pak. Cuma kita selalu berpikir begini sih, Pak. Biasanya yang diserang itu perusahaan-perusahaan yang ada faktor uang yang diserang duluan. Karena dengan mencuri data itu mereka bisa dapat benefit langsung. Tapi kalau data perusahaan biasa, jarang sih, masih jarang. Kira-kira gitu. Oke. Oke, mungkin saya nambahin dikit ya untuk yang Pak Andi Harvest yang usaha digital printing. Ya, mungkin kalau Bapak kan ngitungnya harga dikali panjang kali lebar. Sebenarnya mungkin bisa di-set satuannya itu per meter persegi, Pak. Kalau boleh saya kasih masukan ya. Jadi kalau nanti Bapak panjang kali lebar 5 kali 3 meter misalkan, ya berarti hitungannya itu per meter persegi, anggapannya Bapak masukin kuantitinya itu adalah 15. Mungkin bisa seperti itu, Pak. Karena kan sebenarnya balik lagi digital printing itu kan juga tergantung dari kertas ya. Jadi memang mungkin ya agak kombinasinya agak banyak lah gitu kan. Tapi mungkin itu bisa jadi alternatif untuk perhitungannya di iRip seperti itu. Gitu. Oke, saya lanjutkan menjawab pertanyaan terakhir. Gimana kalau mau tahu bisnis retail buat, rencanakan bisa berhasil di pasar. Nah, ini yang sering ditanyakan, sering sekali ditanyakan. Pak, saya mau bisnis tapi saya maunya udah pasti untung, bagaimana Pak? Tidak ada yang pasti, Bu. Ya, tidak ada yang pasti, tapi setidaknya kita meminimalisir resiko. Artinya, ketika Bapak Ibu mau bisnis, contoh simpel aja gini. Ini yang paling gampang. Bapak Ibu mau bisnis kuliner. Bapak Ibu lihat apakah di sekitar lokasi yang Bapak Ibu mau buka nanti itu termasuk klaster kuliner itu enggak? Contohnya, misalkan di situ banyak anak mahasiswa. Oh, berarti anak mahasiswa suka makanan yang cenderungnya harga lebih terjangkau. Kemudian lebih menunya lebih variatif dan yang lain. Itu jadi Bapak Ibu harus melakukan survei pertama pasti. Survei kemudian apakah pas atau enggak target marketnya. Itu cara menyelesaikan pertama. Jadi target marketnya harus tepat. Kalau ternyata Bapak Ibu mau jual makanan Batak, tapi yang ternyata di komplek itu semua kebanyakan orang Jawa, susah. Bapak Ibu mau jual makanan jenis Sunda, tapi yang di situ ternyata banyak orang Sumatera, ya tentunya susah. Jadi harus jelas banget dalam survei awal, sehingga Bapak Ibu bisa meminimalisir. Tentunya ketika bisnis target market sudah benar, kemudian Bapak Ibu melakukan marketing dengan benar, kelola SDM dengan benar, dan semuanya dicatat, maka mestinya itu sudah awal yang baik untuk meminimalisir risiko, dan mudah-mudahan usahanya akan bisa untung, Bu. Gitu. Ya, tapi tidak ada yang pasti, Bu. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana perusahaan retail yang masih baru akan dibangun untuk membuat harga pasar yang ada sehingga kita tahu harga kita reasonable? Jawabannya sama, Bu Nita, survei market. Ya, jadi kalau Ibu mau bisnis kuliner, misalkan mau jual pecel lele, pastikan cek 3 kompetitor pecel lele sekitar lokasi yang Ibu mau buka. Harganya berapa? Terus boleh nggak harga jual lebih mahal? Boleh, siapa bilang nggak boleh. Asal lelenya beda. Kalau yang sana lelenya nggak dibungkus sama telur, di sini lelenya digorengnya dibungkus pakai telur, maka bisa lebih mahal. Jadi value for money, Bu. Jadi nggak mesti sama persis. Jangan sampai bisnis selalu bicara soal price war. Kalau bisnis hanya price war, itu Bapak Ibu sekalian akan rugi. Yang diuntungkan pasti customer. Ya. Jadi bisnis itu mau murah,
bisa laku, mau mahal, bisa laku, tergantung segmen market yang dipilih. Maka penentuan segmen market di awal menjadi penting. Berikutnya, bisnis saya toko retail bahan bangunan. Bisnisnya lokal, karena kirimannya hanya sekitar 5-10 kilo. Untuk pengiriman di atas radius itu akan dibebani ongkos kirim yang akan mengurangi price competitiveness. Yes, ini memang risiko, Pak. Jadi makanya bisnis itu kedekatan dengan end user atau dengan customer itu penting karena harganya lebih murah. Contoh, kalau Bapak Ibu bisnis air minum dalam kemasan, yang namanya air itu kan murah sekali sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu bisa MDK, pabriknya ada di, let's say kita sebut di Bogor, Bapak Ibu mau distribusikan ke Semarang, Bapak Ibu pasti kalah sama perusahaan air minum yang ada di Semarang, pasti kalah. Kenapa? Karena kena biaya distribusi. Jadi makanya yang area 5-10 kilo itu harus Bapak Ibu kuasai. Pak Leonard, Bu Leonardi itu Pak Leoni. Nah, silakan kuasain area 5-10 itu. Menangkan di area itu karena saya yakin itu pasti udah cukup padat. Ya, tidak perlu ngambil yang 30 kilo. Satu, selain karena repot, yang kedua pasti akan mengurangi. Jadi kalau Bapak Ibu ngirim yang jauh-jauh padahal transportasi pengiriman sedikit, maka Bapak Ibu sedang mengurangi pengiriman yang dekat itu seolah-olah jadi ditolak nanti. Ya jangan pernah berpikir itu. Kecuali yang jauh itu project misalnya. Itu diambil. Ya. Jadi pesan saya kuasain radius 5-10 kilo itu. Menangkan persaingan di situ dulu. Kalau di situ Ibu menang, saya yakin cash flow baik dan Bapak Ibu bisa buka nanti di posisi kilometer 10 ke atas bisa buka lagi di sana. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Tambahan dari saya nih, ini mungkin Pak Leonard tadi itu karena pertanyaan yang sebelumnya ya, yang saya bilang ini cocok sih Pak, Bapak harus update tuh Pak. Jadi Bapak harus coba update di Google supaya bisa keluar bisnis Bapak di map. Jadi kalau ada orang yang nyari-nyari bisa keluar juga. Itu yang istilahnya Google sekarang Google My Business Pak. Google My Business. Jadi nanti Bapak coba cari tahu kalau nanti dan di situ bisa promo-promo sekarang Pak di Google itu dan itu gratis sebenarnya tanpa iklan yang bayar ya. Kalaupun mau iklan yang bayar di-push lagi sama Google. Ya. Ini menarik nih Pak Joko karena pertanyaan-pertanyaan menarik. Mungkin topik-topik selanjutnya udah kelihatan nih dari pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Nanti kita tadi, juga sorry Pak Joko, tadi kayak kelihatannya ada yang raise hand ya. Mungkin kita agak miss tadi. Siapa ada Pak Dedi Muda, mungkin sudah dijawab, tapi mungkin dia mau tanya lagi. Pak Dedi, silakan kalau mau tanya Pak Dedi. Apakah sudah terjawab Pak Dedi? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil kalau masih ada pertanyaan, nanti kita akan pilih 3 pemenang ya Pak Andi. Hadiahnya langganan air 1 bulan ya Pak Andi ya, untuk 3 pemenang ya Pak Andi ya. Oke. Iya Pak Joko. Nanti pemenang akan saya umumkan. Sebelumnya saya akan share screen. Bapak Ibu tolong bantu kita untuk bisa memberikan yang lebih baik untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan tampilkan di layar. Nah, Bapak Ibu silakan buka di handphone Bapak Ibu, buka Menti Bapak Ibu. Ya, www.menti.com. Silakan minta tolong bantu. Ini contohnya melakukan survei, Pak. Tadi ada yang tanya survei juga. Ini adalah bisa melakukan survei ini sekaligus belajar kita ya. Jadi ini simpel banget bikinnya dengan Mentimeter Bapak Ibu dan ini menampilkannya dengan Menti. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke menti.com. Kemudian Bapak Ibu akan ditanya kode. Masukkan kodenya 2201383. Saya ulang, masukkan kodenya. Saya cat ya. 2201383. Lalu Bapak Ibu silakan isi. Nanti begitu Bapak Ibu isi akan ada yang menjawab. Di sini langsung muncul screen-nya. Ini contoh survei. Sehingga suatu saat ketika Bapak Ibu punya pelanggan gitu ya, tolong dong isi survei ya. Ini bisa pakai Menti juga. Yuk silakan. Baru 2 orang yang menjawab. Lanjut untuk teman-teman yang di YouTube juga bisa ikut ya untuk yang Menti ini. Betul, teman-teman bisa ikut juga yang di YouTube, langsung masuk ke menti.com, ketikkan kodenya 2201383. Nanti langsung akan ketika Bapak Ibu klik muncul di sini ya. Baru 6 orang. Saya tunggu sampai kurang lebih sekitar 15 orang baru saya akan ganti ke pertanyaan kita dengan yang di YouTube ada sekitar 50-an orang lebih, Pak. Ya, ada 50 orang ya. Oke. Yuk silakan diisi lagi menti.com. Gampang Bapak Ibu. Ini belajar sekalian supaya nanti Bapak Ibu bisa bikin kayak yang hari ini kita bikin. Ya, untuk survei ke customer juga bisa. Misalkan pertanyaannya apakah Anda puas dengan layanan kami, itu bisa pakai Menti juga, ya.
Jadi enak. Jadi yang jawab siapa kan nggak ketahuan, ya kan? Bapak Ibu jawabnya nggak perlu ketahuan. Jadi orang habis pulang dari toko, yang penting kasih itu, kodenya berapa, ntar dia di rumah diisi. Nah, itu contohnya bisa juga dipakai untuk retail. Yuk, silakan. Ya, masih 7 orang, 8 orang terus. Saya tunggu. Ya, sambil silakan yang mau yang di channel YouTube silakan masuk juga, masuk ke www.menti.com, masukkan kodenya 2201383. Oke, paling tidak mewakili ya. Oke, saya lanjut dulu. Apakah Anda merasa mendapat manfaat dalam seminar ini? 9 orang menjawab bermanfaat. Yang lain tidak ya. Oke. Yang lain 0, belum ada. Berarti semuanya bermanfaat, mudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya. Ya. Isilah topik seminar yang Bapak Ibu inginkan. Suatu saat kalau IRIP mau seminar lagi, Bapak Ibu ingin topik apa? Dengan cara mengetik. Ini bukan pilihan, ini isian. Jadi survei itu juga bisa isian. Nanti Bapak Ibu bisa pakai juga Bapak Ibu. Misalnya, produk apa yang Anda ingin sediakan di toko kami? Nah, bisa juga. Silakan coba ketik, sekaligus latihan. Ya. Topik seminar yang Bapak Ibu kehendaki. Karena seminarnya IRIP ini selalu free. Kita memberikan edukasi seputar retail, dan retail itu banyak banget ya materinya. Cara penataan rak, ya, bagaimana bicara soal yang namanya level buying dan seterusnya, banyak banget ya. Merchandising banyak. Silakan yuk ketik. Bapak Ibu bisa ketik lebih dari 1, silakan. Baru 1, iya, oke. Wow, service ternyata menarik juga ya. Bisnis keluarga, oke, bisnis retail keluarga bagaimana? Oke, yang lain? Yuk silakan ketik. Supaya kita jadi tahu apa sih sebenarnya yang Bapak Ibu inginkan. Jangan sampai kita melakukan seminar, tapi Bapak Ibu nggak ingin gitu ya. After sales, bagus ini. Jadi setelah dia beli di toko kita, di outlet kita, bagaimana pelayanan kita. Ya, ini bisa dijadikan satu dengan service level. Yang lain lagi, yuk. Saya tunggu sampai 10 setidaknya. Yuk, bantu kami. Oke. Mau bisnis franchise, oke. Stok opnam, khusus ya, bagaimana stok, hitung-hitungannya bagaimana ya. Oke. Yang lain, silakan. 4 lagi, saya tunggu 4 lagi, boleh? Wow, cara menolak sumbangan. Retail operation, oke. Cukup banyak ya, menarik. SOP restoran, detail, yes. Oke, saya akan masuk pertanyaan ketiga. Ya, oke. Oh, masih ngisi sebentar ya. Oke, Bapak Ibu silakan isi. Apakah saat ini Anda sudah menggunakan software kasir IRIP? Kalau sudah, diklik yang sudah. Kalau sudah, ada 2 pilihan. Sudahnya pakai yang apa? Yang IRIP Lite kah? IRIP Lite atau yang Pro? Yang Lite itu yang free, yang Pro itu yang berbayar. Yang satu lagi belum. Silakan. Saya tunggu sampai 1 menit ke depan. Lalu saya akan umumkan pemenangnya melalui chat ya. Masa? Oke. Ada yang pakai Pro, ada yang pakai Lite, yang free, ada yang belum pakai. Oke, yang belum ternyata banyak ya. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan setelah acara sore hari ini jadi tahu ternyata oh IRIP luar biasa ya, bisa dipakai. Oke. Oke, lanjut lagi. Ya, oke. Sambil saya akan lihat ya sebelumnya yang jawab 11 orang yang mendapat manfaat dari seminar hari ini. Kemudian topik udah makin banyak, menanganin komplain. Ya, banyak banget. New business, hitung harga jual HPP, menarik sekali. Nah, ini yang sudah belum seperti ini. Oke, saya akan umumkan pemenang. Nanti tolong pemenang yang disebutkan namanya, jangan keluar dulu, langsung chat nama lengkapnya, di chat aja, chat private aja ke admin ya, ke Pak Riki ya. Oke, pemenangnya saya umumkan. Pemenang yang pertama ada Pak Dedi Muda, yang kedua ada Fildi, yang ketiga ada Khairul. Sudah mendengar semua ya? Yang pertama ada Dedi, kemudian ada Fildi, ada lengkapnya Dedi Muda,
kemudian ada Fildi, kemudian ada Khairul. Sudah jelas? Sudah terdengar ya? Oke, nanti silakan chat ke panitia, ke Pak Riki, supaya nanti Pak Riki bisa koordinasi langsung. Oke, Bapak Ibu, tanpa terasa sudah 1,5 jam kita berkumpul di acara hari ini, acara yang dipersembahkan oleh IRIP, ya, dengan topik adalah 3 tips bisnis retail, dan mudah-mudahan acara ini akan bisa diadakan lagi ketika Bapak Ibu memiliki respon yang baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bergabung di channel ini, baik yang di Zoom atau yang di YouTube channel. Saya Joko Kurniawan, minta maaf kalau ada kesalahan, saya kembalikan kepada Pak Riki. Silakan Pak Riki. Oke, terima kasih Pak Joko, Pak Andi untuk sharingnya yang bagus, gitu ya. Pak Dedi, tadi Pak Pak Fildi dan Pak Khairul, boleh nanti di-share ke kami untuk informasi-informasinya, gitu kan, untuk bisa kita kirimkan hadiahnya, voucher IRIP, gitu kan. Lumayan, saya nggak tahu nih, Pak Dedi, Bu Fildi, sama Pak Khairul, apakah sudah memakai IRIP, gitu kan. Kalau belum, mungkin ini saatnya, gitu kan, supaya bisa mulai menata bisnis retail Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan, saya tunggu untuk informasinya, boleh di-share ke kami. Kita foto bareng Pak Riki. Minta foto bareng, nyalakan videonya. Oke. Buat Bapak Ibu boleh nyalain videonya sebentar. Kita foto rame-rame, saya screenshot. Oke ya. Oke. 1, 2, masih ada yang belum? 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di seminar selanjutnya. Iya. Sukses selalu dan sehat selalu.